Selamat datang di program Catatan Bawah Tanah, seri Sepenggal Sejarah Negeri Rempah episode keempat. Freemasonry merupakan salah satu organisasi persaudaraan tertua dan paling misterius di dunia. Dengan sejarah panjang yang penuh kontroversi, Freemasonry telah menarik perhatian dan spekulasi dari berbagai kalangan selama berabad-abad. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Freemasonry serta jejak-jejak keberadaan organisasi rahasia ini di tanah Nusantara. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu Freemasonry. Sejarahnya, filosofi yang dianut, struktur organisasi, ritual dan tradisi, simbol-simbol penting, keanggotaan, serta berbagai kontroversi yang menyeliputinya. Kata Freemasonry merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu free yang artinya bebas dan masonry yang artinya membangun. Freemasonry dalam bahasa Belanda disebut Vrijmetselaars, yang mengandung arti sama, yaitu free, bebas, dan metselaris berarti membangun. Jadi Freemasonry diartikan sebagai kelompok merdeka yang sedang membangun. Hal ini merujuk pada asal-usul organisasi ini yang diklaim berasal dari Serikat Pekerja Tukang Batu di Inggris pada akhir abad keempat. Mereka bekerja pada pembangunan katedral dan kastil-kastil besar di Eropa. Persaudaraan ini mengatur kualifikasi tukang batu dan interaksi mereka dengan pihak berwenang dan klien. Seiring berjalannya waktu, persaudaraan ini berkembang menjadi organisasi yang lebih spekulatif, yang kemudian dikenal sebagai Freemasonry. Selanjutnya, mereka mengembangkan sistem ajaran moral dan kode etik yang diteruskan kepada anggota baru melalui serangkaian ritual dan upacara. Belakangan, secara resmi, Freemasonry mendefinisikan dirinya sebagai organisasi dengan sistem moral khusus yang diilustrasikan melalui alegori dan disimbolkan dengan lambang-lambang. Organisasi ini menekankan pada pengembangan karakter moral dan spiritual para anggotanya melalui ritual, simbol, dan ajaran filosofis tertentu. Meskipun sering dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi, Freemasonry menyatakan diri sebagai organisasi non-politik dan non-agama yang bertujuan untuk meningkatkan karakter moral anggotanya dan melakukan kegiatan amal. Beberapa orang percaya bahwa Freemasonry berakar pada kesatria Templar. Teori konspirasi menyatakan bahwa para Templar bergerak di bawah tanah setelah penindasan terhadap ordo mereka dan mereka menjadi basis Freemason. Namun tidak ada bukti sejarah yang mendukung atas klaim ini. Jadi sejarah pasti asal-usul Freemasonry pun masih diperdebatkan hingga kini. Namun sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Freemasonry modern berakar dari Serikat Pekerja Tukang Batu di Eropa pada abad pertengahan. Beberapa tonggak penting dalam sejarah Freemasonry adalah pada abad ke-14 muncul Serikat Pekerja Tukang Batu di Eropa. Pada tahun 1599, catatan tertua tentang loji Mason di Skotlandia. Pada bulan Juni tahun 1717, berdiri Grand Lodge of England yang dianggap sebagai awal dari Freemasonry modern. Kemudian pada tahun 1723 terbit Konstitusi Anderson yang merupakan dokumen dasar dari Freemasonry. Freemasonry memiliki filosofi dan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman bagi para anggotanya. Beberapa prinsip utama dalam ajaran Freemasonry antara lain, kepercayaan pada Yang Maha Pencipta atau dalam bahasa mereka arsitek agung alam semesta, toleransi beragama dan penghormatan terhadap semua kepercayaan, pengembangan karakter moral dan spiritual, serta persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan, kebebasan berpikir dan berekspresi. Freemasonry mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui alegori, simbol, dan ritual. Organisasi ini menekankan pada pengembangan diri melalui introspeksi, pembelajaran, dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep penting dalam filosofi Freemasonry adalah ide tentang batu kasar yang harus dipahat menjadi batu halus.
Hal tersebut melambangkan proses penyempurnaan diri yang harus dilakukan oleh setiap anggota untuk menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun Freemasonry memiliki elemen spiritual, organisasi ini menegaskan bahwa mereka bukan agama dan tidak mengajarkan doktrin keagamaan tertentu. Freemasonry justru mendorong anggotanya untuk mendalami keyakinan agama mereka masing-masing. Freemasonry memiliki struktur organisasi yang kompleks dan hierarkis. Elemen utama dalam struktur Freemasonry adalah loji, yang merupakan unit dasar organisasi Freemasonry, dan Grand Lodge, yang merupakan badan yang mengatur loji-loji di suatu wilayah. Loji merupakan unit dasar Freemasonry di mana para anggota berkumpul dan melakukan kegiatan mereka. Setiap loji memiliki nomor dan nama unik serta harus mendapat izin dari Grand Lodge. Grand Lodge sendiri adalah badan yang mengatur dan mengawasi loji-loji di suatu wilayah tertentu, biasanya setingkat negara bagian atau negara. Freemasonry mengenal sistem tingkatan atau yang disebut sebagai degree yang harus dilalui oleh setiap anggotanya. 3 tingkatan dasar dalam Freemasonry adalah Enter Apprentice atau murid, Philocraft atau pekerja, Master Mason atau ahli. Selain 3 tingkatan dasar ini, ada juga berbagai tingkatan lanjutan dalam cabang-cabang Freemasonry seperti Scottish Rite yang memiliki 33 tingkatan. Ritual dan tradisi merupakan bagian integral dari Freemasonry. Beberapa ritual dan tradisi penting dalam Freemasonry antara lain adalah inisiasi yang merupakan penerimaan anggota baru, kenaikan tingkat, pertemuan rutin, agape atau jamuan persaudaraan, serta upacara pemakaman yang merupakan ritual khusus untuk anggota yang meninggal. Ritual inisiasi merupakan salah satu aspek paling rahasia dalam Freemasonry. Calon anggota harus melalui serangkaian ujian dan sumpah sebelum diterima sebagai anggota penuh. Ritual ini syarat dengan simbolisme dan ajaran moral. Pertemuan rutin loji biasanya diadakan sebulan sekali. Dalam pertemuan tersebut, anggota melakukan berbagai kegiatan seperti pembacaan risalah, diskusi filosofis, dan perencanaan kegiatan amal. Pertemuan selalu diakhiri dengan jamuan persaudaraan atau agape. Freemasonry juga memiliki tradisi khusus dalam hal berpakaian. Anggota biasanya mengenakan setelan jas hitam, dasi kupu-kupu, dan sarung tangan putih saat menghadiri pertemuan loji. Mereka juga mengenakan berbagai lencana dan perhiasan yang melambangkan tingkatan dan jabatan mereka. Meskipun banyak aspek ritual Freemasonry yang dirahasiakan, organisasi ini menegaskan bahwa tidak ada yang jahat atau berbahaya dalam ritual mereka. Ritual-ritual ini lebih berfungsi sebagai sarana pembelajaran moral dan pengembangan karakter. Simbol-simbol penting dalam Freemasonry. Di antara berbagai kesalahpahaman, kebingungan seputar simbol-simbol masonik berkontribusi pada teori bahwa Freemason adalah aliran satanik. Mari kita kaji bagaimana simbol-simbol itu dan apa makna sebenarnya. Yang pertama, jangka dan penggaris, yang melambangkan moral, kebajikan, kejujuran, dan integritas. Lambang kedua adalah huruf G, bisa berarti God atau Tuhan, atau geometri atau ilmu ukur. Lambang berikutnya, all-seeing eye, yaitu mata yang melihat segalanya, merupakan simbol Tuhan yang selalu mengawasi tindakan manusia. Kemudian simbol piramida yang melambangkan kekuatan dan stabilitas. Sementara pohon akasia merupakan lambang tentang keabadian jiwa. Simbol 2 pilar melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, sementara lantai papan catur berwarna hitam dan putih melambangkan dualitas kehidupan. Keanggotaan Freemasonry. Keanggotaan Freemasonry memiliki beberapa karakteristik dan persyaratan khusus. Yang pertama, terbuka hanya untuk laki-laki dewasa, dengan beberapa pengecualian.
Yang kedua, harus percaya pada Tuhan atau kekuatan tertinggi. Yang ketiga, memiliki reputasi moral yang baik. Yang keempat, harus direkomendasikan oleh anggota yang sudah ada. Yang kelima, harus melalui proses seleksi dan inisiasi. Dan yang terakhir, wajib menjaga kerahasiaan organisasi. Meskipun sebagian besar loji Freemasonry hanya menerima anggota laki-laki, namun ada beberapa cabang yang menerima perempuan atau bersifat campuran. Kontroversi seputar Freemasonry. Sepanjang sejarahnya, Freemasonry telah menjadi subjek berbagai kontroversi dan teori konspirasi. Beberapa kontroversi utama seputar Freemasonry antara lain adalah tuduhan bahwa Freemasonry merupakan organisasi pemuja setan. Kemudian ada klaim tentang agenda politik dan dugaan pengaruhnya dalam pemerintahan dan bisnis. Yang ketiga, kritik dari beberapa kelompok agama. Dan yang keempat, kerap dikaitkan dengan gerakan kaum Yahudi. Banyak kelompok agama, terutama Katolik Roma, telah mengkritik dan bahkan melarang Freemasonry. Mereka menganggap ajaran dan ritual Freemasonry bertentangan dengan doktrin agama. Pada tahun 1983, Gereja Katolik juga menyatakan sebagai berikut. Asas-asas mereka selalu dianggap tidak dapat diselaraskan dengan ajaran gereja dan oleh karena itu, keanggotaan di dalamnya tetap dilarang. Umat beriman yang mendaftar ke perkumpulan Masonik berada dalam keadaan berdosa besar dan mungkin tidak menerima komuni kudus. Pihak Freemasonry sendiri membantah semua tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa organisasi mereka hanyalah perkumpulan persaudaraan biasa yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kegiatan amal. Secara resmi, Freemasonry mengklaim bahwa organisasi mereka merupakan organisasi persaudaraan yang kompleks dengan sejarah panjang dan penuh kontroversi. Meskipun sering menjadi subjek berbagai teori konspirasi, Freemasonry menegaskan diri sebagai organisasi yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kegiatan amal. Terlepas dari berbagai pandangan pro dan kontra, Freemasonry tetap menjadi salah satu organisasi persaudaraan terbesar di dunia dengan jumlah jutaan anggota. Keberadaannya terus memicu perdebatan dan spekulasi di berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, kita akan menelusuri jejak-jejak Freemasonry di tanah Nusantara. Sejarah masuknya Freemasonry ke tanah Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kedatangan kapal dagang VOC ke tanah Nusantara pertama kali pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman di pesisir Banten. Jaringan Freemasonry mulai masuk ke tanah Nusantara pada tahun 1757, dibawa oleh seorang botanis Belanda bernama Jacobus Cornelius Matthew Radermacher. Dia adalah seorang anggota kelompok Freemason Belanda yang datang ke Indonesia bersama dengan VOC. Dia merupakan putra seorang suhu agung Freemason pertama di Belanda yang bernama Johan Cornelis Radermacher. Pada tahun 1762 atas prakasa Radermacher, Albertus van der Para mendirikan kelembagaan loji Freemason pertama di Hindia Belanda bernama La Choice di kota Batavia karena pada saat itu banyak tentara Belanda yang juga Masonik. Namun La Choice tak berumur panjang. Loji ini hanya ada sampai pada tahun 1766. Tidak diketahui pasti lenyapnya loji ini. Hanya ada dugaan bahwa loji tak berumur panjang karena larangan dari pemerintah saat itu. Apalagi belum lama terbentuk, Radermacher sebagai tokoh sentral mengambil cuti dan pulang ke negara Belanda. Baru pada tahun 1767 muncul loji baru di Batavia, yaitu La Fidèle Sincérité atau The Blue Lodge yang sebagian besar anggotanya pelaut dan militer. Direktur dan Gubernur Pesisir Timur Laut Jawa pemerintahan Hindia Belanda kala itu, Nicolaas Engelhard, ditunjuk sebagai Provincial Grand Master.
Lalu pada tahun 1768, para pejabat VOC dan tuan tanah kaya mendirikan loji baru yang bernama La Vertueuse atau Yellow Lodge. Untuk bangunan loji saat itu masih berpindah-pindah. Awalnya loji La Fidèle Sincérité menggunakan sebuah losmen di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Lalu pada tahun 1773 sebuah gedung di Jalan Amanusgrad, kini Jalan Bandengan Utara, diizinkan untuk dipakai sebagai loji Les Sincérités sampai tahun 1815. Pada tahun itu loji dipindahkan ke Jalan Tigersgrad yang kini merupakan jalan pos kota. Sementara loji La Vertueuse awalnya berpindah-pindah dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lainnya. Kemudian pada tahun 1780, seorang anggotanya, Daniel Kreisman, menyediakan rumahnya di Jalan Molenfield, yang kini bernama Jalan Gajah Mada atau Hayam Wuruk, untuk dipakai menjadi loji. La Vertueuse kemudian membangun loji baru di Jalan Budi Utomo, yang bangunannya kini menjadi gedung Kimia Farma. Peletakan batu pertama pembangunan loji Yellow Lodge pada tanggal 18 Januari 1786 dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan warga penting Batavia. Pada bulan Februari 1830, La Vertueuse membuka loji barunya ini. Lalu pada tahun 1837, dua loji yang ada di Batavia, yaitu Les Sincérités dan Vertueuse, sepakat untuk dilebur jadi satu loji besar yang diberi nama The Star in Het Oosten atau Bintang Timur. Loji La Vertueuse yang kini menjadi gedung Kimia Farma dibangun dengan biaya sekitar 12.000 gulden di atas tanah hibah pemerintah Hindia Belanda pada 15 Februari 1830. Gedung loji ini dirancang oleh insinyur Belanda bernama J. Trom yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Gedung-gedung Negara. Bangunan ini terdiri dari 3 ruangan besar dan 6 kamar. Salah satu ruangan difungsikan jadi ruangan singgasana dengan atap yang menjulang. Gedung ini kemudian dipakai untuk 2 loji, yaitu La Vertueuse dan La Fidèle Sincérité, yang dilebur pada tahun 1837 menjadi loji Star in Het Oosten atau loji Bintang Timur. Pada tahun 1934, loji Bintang Timur memindahkan tempat pemujaannya ke gedung Middelhoogstad yang berada di depan Taman Suropati Menteng. Loji ini merupakan salah satu dari 25 loji yang tercatat ada di Indonesia hingga tahun 1930-an. Gedung ini dibangun pada tahun 1880 dan direnovasi secara besar-besaran oleh arsitek Insinyur Giselle dengan nama Biro Arsitek dan kontraktor Algemeen Engineer and Architecture Bureau pada tahun 1925 dan dirancang sebagai loji oleh Burghoven Jasper pada 1934. Lokasi loji baru ini tak terlepas dari campur tangan salah satu anggota Frits Menselarik yang bernama Bishop menjadi wali kota Batavia pada tahun 1916 sampai 1920. Namanya bahkan dipakai untuk taman di tengah-tengah menteng, yaitu Burgermeester Bischopland, yang kini menjadi Taman Suropati. Loji ini merupakan titik penting dalam perencanaan wilayah Menteng pada kala itu. Pada masa kolonial Belanda terdapat lebih dari 20 loji Freemasonry di Nusantara. Banyak dari pondok-pondok ini dirancang seperti kuil Romawi kuno dengan pilar-pilar besar menghiasi fasadnya. Saat itu banyak orang Indonesia yang menjuluki wisma tersebut sebagai rumah setan. Sebenarnya loji bukanlah sebuah bangunan, melainkan sekelompok Freemason di suatu wilayah tertentu. Sementara menurut Adolf Heiken, seorang pastor asal Jerman yang merekonstruksi banyak sejarah Batavia, menyatakan bahwa orang-orang Belanda dan Eropa yang belayar ke Indonesia pada abad ke-19 biasanya masuk golongan bermasalah dalam bidang bisnis atau militer dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Mereka tidak memiliki hubungan erat dengan gereja dan tidak sedikit dari mereka yang menolak ajaran gerejani, lalu kemudian menjadi anggota Freemason. Namun meski ratusan tahun beroperasi di Nusantara, keberadaan Freemason nyaris tak tertulis dalam buku-buku sejarah Indonesia.
Padahal banyak literatur yang cukup memadai untuk dijadikan bahan rujukan penulisan sejarah tentang Freemasonry. Buku-buku yang mengungkap tentang sejarah keberadaan jaringan Freemason di Indonesia sejak masa penjajahan bisa dijumpai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bahkan, majalah Freemason Hindia, sebuah majalah resmi milik Freemason yang terbit di Semarang pada tahun 1895 sampai tahun 1940-an, juga masih tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional. Buku kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda tahun 1767 sampai 1917 misalnya, memuat secara lengkap operasional para tokoh, dokumentasi foto dan aktivitas loji-loji yang berada langsung di bawah pengawasan Freemason Belanda. Buku setebal 700 halaman yang ditulis oleh tim Komite Sejarah Freemason ini adalah bukti tak terbantahkan tentang keberadaan jaringan mereka di seluruh Nusantara. Keterlibatan elit-elit pribumi, diantaranya para tokoh Budi Utomo dan elit keraton Kadipaten Pakualam Yogyakarta, juga terekam dalam buku kenang-kenangan itu. Sebagai contoh, Rajiman Widyodiningrat, orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan Budi Utomo dan Ketua BPU PKI, adalah salah satu tokoh pribumi yang artikelnya dimuat dalam buku kenang-kenangan yang menjadi pegangan anggota Freemason di seluruh Hindia Belanda. Selain itu, menurut Harry Puse, seorang peneliti Belanda, pada tahun 1836 Raden Saleh telah dilantik menjadi anggota tarekat Freemason di Loji Bersatu Kita Kuat yang berada di Den Haag, Belanda. Peristiwa tersebut menjadikan Raden Saleh sebagai warga asli Hindia Belanda pertama yang menjadi anggota kelompok persaudaraan Freemason. Pangeran Aryo Suryo Dilogo dari Pura Pakualaman tercatat menjadi anggota Loji Mataram pada tahun 1871. Tak lama usai pelantikan itu, Suryo Dilogo naik tahta menjadi Pakualam V. Langkah Pangeran Aryo diikuti para keturunannya. Mereka adalah Pangeran Adipati Aryo Notokusumo atau Pakualam ke-6, Pangeran Aryo Notodirejo atau Pakualam ke-7, serta Pangeran Aryo Kusumo Yudo. Meskipun tidak menjadi pimpinan Pakualam, Pangeran Aryo Kusumo sempat terdaftar sebagai anggota Radval India atau Dewan Hindia. Foto-foto keempat tokoh terkemuka itu dimuat pada buku peningkatan Freemasonry 1767 hingga 1971. Freemasonry setelah pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, semua loji Freemasonry ditutup. Banyak anggotanya, terutama orang-orang dari Belanda dan Eropa, yang ditangkap dan dipenjara di kamp-kamp interniran. Pasca kemerdekaan dan Jepang meninggalkan Indonesia, mereka mendapat angin segar dan mencoba untuk menghidupkan kembali organisasi tersebut. Namun, loji-loji Freemasonry oleh kaum pribumi Indonesia disebut sebagai rumah setan dan dituduh melakukan ritual pemanggilan arwah orang mati. Pada tahun 1955, sebuah cabang masyarakat Indonesia bernama Tarekat Mason Indonesia atau Cabang Freemasonry Indonesia lahir. Di antara pejabat tinggi dalam organisasi tersebut adalah Kepala Polisi pertama Indonesia, yaitu Raden Said Sukanto Cokro-Diatmodjo. Menurut buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia, Sukanto merupakan Grandmaster di organisasi tersebut. Sementara Sumitro Kolopaking dikukuhkan menjadi Suhu Agung pertama Loji Agung Indonesia. Meskipun banyak menerima informasi yang kurang baik tentang organisasi itu, namun Presiden Soekarno pada saat itu tidak kunjung membubarkan Loji Agung Indonesia karena ia segan terhadap Sukanto. Namun tatkala Sukanto pergi berangkat umroh, Soekarno mengeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi nomor 7 tahun 1961 yang melarang aktivitas Loji Agung Indonesia. Lembaran negara ini kemudian dikuatkan oleh Kepres nomor 264 tahun 1962 yang membubarkan dan melarang Freemasonry dan segala derivatnya untuk beroperasi di Indonesia.
Dan sejak itu loji-loji mereka disita oleh negara. Namun 38 tahun kemudian pada masa reformasi saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden Indonesia, ia mencabut Kepres nomor 264 tahun 1962 tersebut, kemudian mengeluarkan Kepres nomor 69 tahun 2000. Sejak saat itu, keberadaan kelompok-kelompok seperti Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Different Life Society, dan lainnya menjadi resmi dan syah kembali di Indonesia hingga saat ini. Beberapa jejak keberadaan Masonik di Nusantara juga masih dapat dilihat di Museum Taman Prasasti di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di makam tersebut, di dekat pintu masuk terdapat nisan perunggu besar Mayor Ludwig Schneider yang meninggal pada tahun 1920. Tepat di bawah tulisan prasasti terdapat lambang persegi dan kompas, yang di atasnya terdapat mata yang melihat. Demikianlah sekilas penelusuran kita tentang jejak-jejak Freemasonry di tanah Nusantara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam merdeka!